Kenapa? Hmm? Kenapa aku diem? Iya, emang kenapa kalau aku diem? Gak boleh kalau aku cuma diem aja. Apa? Iya, aku dengar kok. Aku dengar kamu ngomong. Aku dengar kamu manggil aku. Iya, emang kenapa? Emang kenapa kalau aku cuma diam? Oh, iya, iya aku emang lagi pengen diem aja. Kenapa? Ada masalah? Iya, aku lagi gak pengen ngomong. Soalnya mungkin kalau aku buka mulut sekarang nih, aku bakal ngomong sesuatu yang mungkin kamu gak suka. Mungkin bikin kamu marah. Mungkin bakal bikin kamu bete sama aku berhari-hari. Oh, kamu masih tanya aku kenapa? Kamu beneran gak sadar? Pura-pura polos banget ya. Tadi, tadi di... Aku malas ngomong sama kamu. Sumpah aku malas banget ngomong sama kamu. Eh, kenapa? Emangnya aku gak boleh diam? Harus banget ya aku ngomong sekarang. Harus banget. Oke. Oke. Iya, iya, iya. Aku bakal ngomong. Iya. Pertama, yang jelas banget. Aku kesel sama kamu. Aku marah sama kamu. Cemburu. Iya, tadi waktu kita lagi jalan. Waktu kita lagi di kafe ya, lebih tepatnya. Tadi ada pelayan kan? Pelayan kamu yang... Aku gak tahu ya. Mungkin pelayan itu bisa ngerasa bisa nyentuh kamu gitu. Ya gimana enggak? Jelas-jelas aku lagi berdua sama kamu di kafe, terus tiba-tiba pelayan datang, ngasih minuman, itu adalah tugasnya, tapi kenapa harus ngobrol sama kamu? Enggak. Obrolan kalian itu, ya bukan obrolan pelanggan sama pelayan, enggak. Tapi kayak tanya kabar, eh kesibukan, terus kayak kelas semacamnya. Iya, aku tahu kalau mungkin dia berusaha untuk menjadi pelayan yang sopan. Tapi nggak kayak gitu caranya. Pelayan itu ya cuma senyum, ngasih pesanan, terus ucapkan mungkin terima kasih atau semacamnya, terus ya udah balik lagi ke pantry buat ngambil pesanan ke pelanggan yang lain. Udah, nggak ada obrolan-obrolan ke ranah-ranah privasi kayak gitu. Nggak ada. Ya aku tahu dia teman kamu. Tapi itu kan jam kerja, bukan jam main. Kalau memang itu lagi ada di jam kerja, harusnya dia kerja, bukan ngobrol sama kamu. Dan aku nggak mau tahu ya. Intinya aku cemburu.
Oh, sayang. Jangan ngomong, jangan ngomong kayak gitu seakan-akan itu cuma hal sepele. Enggak. Tadi dia tuh deket banget sama kamu. Deket banget sama kamu. Mungkin kalau aku biarin tadi, dia bakal duduk di sebelah kamu. Dengar ya, aku gak peduli. Dia itu cuma pelayan atau teman sekolah kamu, atau kalian temu kangen, atau mungkin kalian reunian. Aku gak peduli. Tapi intinya, kamu salah. Kamu salah karena kamu ngebiarin dia. Dan aku ada di situ, aku ngeliat semuanya. Ya kamu memang nyuruh dia balik lagi. Kamu memang nyuruh dia balik lagi ke kerjaan dia. Setelah aku ngingetin kamu, ya kan? Telat. Coba gini, misalkan aku gak lagi ada di situ. Kamu sendiri di kafe itu, terus kamu ketemu sama cowok itu. Temen sekolah kamu. Dengan obrolan yang kayak tadi. Dengan suasana dan situasi kayak tadi. Gak ada yang ngingetin kamu. Kamu lebih nyaman dan lanjutin obrolan kalian berdua. Dan mungkin kamu gak bakal nyebut aku. Kamu gak bakal ngasih tahu kalau kamu udah punya pacar. Dan cowok itu, temen kamu itu juga gak tahu kalau ternyata kamu udah punya pacar. Apa jadinya? Iya, jadinya adalah kalian berdua asik ngobrol. Dia magang. Enggak. Kalau memang dia magang, harusnya memang, iya, dia ngelakuin tugasnya, bukan malah main-main. Atau mungkin itu cuma alasan dia. Jelas banget dia pengen deketin kamu. Masuk ke ranah privasi kamu. Senyum-senyum, kayak aku tuh gak ada di situ. Aku tuh gak kelihatan apa gimana? Hah? Ya, enggak, aku cuma ngomong sesuai sama apa yang aku lihat tadi. Dan aku tahu banget ya gimana cowok mikir waktu mereka lagi deket sama cewek sambil senyum-senyum dan nyimpen rasa penasaran. Kamu gak usah lah belain dia. Gak usah. Iya aku tahu dia teman kamu, tapi gak usah belain dia. Menurut aku dia itu salah. Kamu juga salah. Kamu terlalu biarin dia terlalu dekat sama kamu dan kamu bahkan ngelupain aku. Atau bahkan kamu memang lupa kalau aku ada di situ. Sampai-sampai kamu asik ngobrol sama dia. Iya. Dan kamu tahu ya, aku itu udah muak sama omong kosong yang kayak gini. Aku lihat jelas dia tuh deket banget sama kamu. Ya terserah kamu aja sih. Kamu mau belain dia atau gimana? Mungkin besok aku bakal ajak kamu ke sana lagi sih. Iya, aku bakal ajak kamu ke sana lagi buat ketemu sama dia. Sekalian aku kenalin teman kamu itu ke temen aku. Oh ya, aku punya teman. Temanku tuh cantik, bodinya mulus, indah, enak dilihat, putih, dan dia tuh penurut. Mungkin cocok sama teman kamu itu. Iya, teman aku. Kamu tahu kan, teman aku. Pisau. Aku punya belati yang bagus.
putih, indah, cantik. Mungkin dia mau kenalan lebih dekat sama itu. Mungkin dia lebih suka kenalan sama itu. Aku serius. Aku gak main-main. Ya, aku juga gak ngancam dia. Aku kan cuma bilang aku punya belati. Enggak. Aku nggak aneh-aneh. Aku cuma ngelakuin apa yang perlu aku lakuin. Biar kamu nggak main-main sama aku. Soalnya aku udah capek. Selalu aja ada cowok lain yang ngeliatin kamu dan pengen ngerebut kamu dari aku. Kamu sadarkan, aku gak bakal biarin itu terjadi. Kamu itu bukan barang yang gampang direbut sama orang. Dan aku serius. Aku serius. Aku serius capek. Aku ngeliatin kamu dari tadi. Tapi malah Iya, bahkan pas kamu udah terlalu banyak ngasih diri kamu ke orang lain, kamu masih berusaha buat sopan, senyum. Tapi masalahnya kamu ngebolehin orang lain masuk terlalu dekat. Aku tahu kok, jadi baik itu bukan kesalahan. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Buat kamu dan buat aku. Berbahaya buat hubungan kita. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Ya karena aku udah gak tahan ngebayangin kamu ngasih perhatian ke orang lain. Yang bahkan aku gak tahu itu siapa. Kamu masih gak nangkep maksudnya ya? Hah? Sebenarnya di sini yang polos itu siapa sih? Aku gak peduli kalau aku ngelakuin itu juga. Aku gak ngerasa malu atau bersalah. Aku bahkan gak ngerasa takut. Justru sebaliknya. Aku ngerasa harus ngelakuin itu. Ngelarang kamu. Ngingetin kamu terus. Dan jangan kamu ngomong sama aku seolah-olah aku ini adalah orang yang harus dibenerin. Yang harus dilurusin atau dibenerin itu ya malah kamu harusnya. Aku ngomong kayak gini ke kamu itu, iya karena aku gak pengen kamu kelewatan. Kamu ngobrol terlalu nyaman sama cowok lain, terus cowok itu seenaknya nyentuh kamu di depan aku, atau bahkan mungkin aku gak ngeliat itu. Tapi kasusnya yang kali ini aku ada di situ. Dan aku langsung lihat. Terus kenapa aku gak boleh marah sama kamu? Kamu gak mau bikin keributan kan? Kalau misalkan aku jadi kamu, aku udah larang itu. Kamu gak mau kan? Ya baguslah kalau kamu gak mau ribut. Ya, aku memang bukan cowok romantis atau gak manis, tapi aku jujur. Kalau aku bilang aku kesel, aku kesel. Tapi aku gak bisa ngomong itu belak-belakan. Aku butuh silent treatment. Aku harus diem dulu buat memproses emosiku. Baru aku bilang, aku gak suka. Apa yang gak aku suka. Atau mungkin aku gak setuju dan apa yang gak aku setuju. Dan seterusnya.
Dan aku benci kamu. Aku benci kamu cara kamu interaksi sama dia. Itu bikin aku muak. Iya, gak masalah. Siapa yang peduli? Yang aku peduliin kan, kamu tetap sama aku. Titik. Dan aku juga gak nyembunyiin apapun. Aku gak bohong sama kamu. Aku juga gak ada niatan buat mengkhianati itu. Yang pasti aku gak bakal ngebiarin siapapun nyakitin kamu, deketin kamu, ngerebut kamu, atau apapun itu. Jadi, sekarang kasih tahu aku, alasanku itu masuk akal atau enggak? Apa aku masih gak boleh marah kalau aku tahu ternyata kamu itu terlalu deket sama cowok lain? Apakah aku terlalu lebay? Bagian belati mungkin aku lebay. Tapi siapa yang tahu? Mungkin aku bisa jadi orang yang nekat demi kamu. Gak masalah. Mungkin sekarang aku kelihatannya overprotective. Tapi percaya aja sama aku. Gak ada cowok lain yang bakal cocok sama kamu. Dan kamu bakal nyadar kalau aku tuh sesayang itu sama kamu. Kalau dibilang aku obsesi juga gak apa-apa. Aku juga mengakui itu kok. Karena aku cuma pengen kamu buat aku sendiri. Aku butuh kamu cuma buat aku. Dan ya, ini adalah bagian yang paling seram. Ada sisi lain di diri aku yang pengen nutup dunia luar. Kunci pintu, matiin semuanya, hapus semuanya. Dan cuma kita berdua yang tersisa. Kalau memang itu bakal terjadi, kamu boleh kok tegur aku, sayang. Kamu boleh ingetin aku. Aku itu butuh kamu. Aku butuh bantuan kamu buat ngelawan sisi yang itu. Karena pas aku lemah, aku tahu banget cuma kamu yang bisa nolong aku. Cuma kamu. Dan itu yang bikin kamu spesial. Itu yang bikin aku cinta banget sama kamu. Yang jelas, kalau itu beneran terjadi, aku bakal kasih tahu kamu. Aku bukan monster. Aku ini kekasih kamu. Ngerti? Sekarang bilang. Ulangin kalimat aku. Aku bukan... maaf. Kamu bukan monster. Kamu adalah orang yang paling aku sayang. Ulangin. Coba bilang lagi. Sekali lagi. Kamu bukan monster. Kamu adalah kekasih aku. Bagus. Kekasih. Itu
adalah gelar yang penting buat aku. Ya, aku suka cara kamu. Aku suka cara kamu mempertahankan hubungan ini. Cara kamu mikir tentang aku. Cara kamu peduli ke aku. Cara kamu terus menjaga hati aku meskipun kamu capek sama sifat aku. Tapi kamu tetap pulang ke pelukan aku. Cuma itu yang aku pengen. Oke. Itu bukan pujian atau gombalan. Ya, anggaplah seperti itu. Tapi itu juga bisa berarti sebagai peringatan. Ingat ya, jangan bikin aku marah. Oke? Yaudah. Sini. Sebagai permintaan maaf dan sebagai tanda kita damai, kita harus pelukan. Harus. Jadi sini cepetan. Aku pengen kamu peluk aku dan biarin aku peluk kamu. Oke. Oke. Sayang, aku minta maaf ya. Mungkin aku terkesan kayak orang yang menyeramkan. Tapi inilah aku. Inilah sifat aku. Dan aku harap kamu gak takut sama aku. Dan mau terus bareng sama aku, oke? Aku janji, aku bakal terus jagain kamu sampai kapanpun. Oke, kalau gitu, kamu istirahat ya. Love you, sayang.